Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Retno Trinitasari dengan NIM 1032309 dari kelas HTNC. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 3 topik utama, yaitu yang pertama tentang sejarah hak asasi manusia di Indonesia, hak asasi manusia dan keadilan gender, serta yang ketiga hubungan antara negara, agama, dan hak asasi manusia itu sendiri. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan bahas mengenai sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia atau yang biasa kita sebut HAM ini adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sendiri tersebut sejak lahir, tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, etnis, agama, atau status lainnya. Nah, secara HAM di Indonesia ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari perjuangan rakyat dalam menghadapi kolonialisme pada masa penjajahan. Pada masa penjajahan tersebut, tentunya banyak hak-hak dasar yang dilanggar, seperti kebebasan berpendapat, kesejahteraan, serta hak atas hidup yang layak. Setelah kemerdekaan, nilai-nilai HAM ini mulai dituangkan dalam konstitusi di Indonesia, khususnya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada alinea pertama dan alinea keempat. Namun secara lebih jelasnya, jaminan HAM itu baru tercantum setelah adanya amandemen kedua pada Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya tahun 2000. Melalui bab 10A yang berisi pasal 28A sampai 28C yang merumuskan berbagai hak asasi manusia, mulai dari hak untuk hidup, hak beragama, hak berpendapat, hingga hak atas pendidikan dan kesejahteraan. Selain itu, Indonesia juga membentuk lembaga yang menjamin HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang biasa kita sebut sebagai Komnas HAM. Tepatnya pada tahun 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Selain itu juga dibentuk pengadilan HAM dan lembaga-lembaga HAM lainnya. Dalam perlawanan kolonial hingga era reformasi, perjalanan HAM di Indonesia ini menunjukkan bahwa perjuangan hak-hak dasar ini adalah proses yang berkelanjutan tentunya, yang terus beradaptasi dengan perkembangan serta tantangan zaman. Selanjutnya, yaitu tentang pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai hak asasi manusia dan keadilan gender. Keadilan gender ini merupakan suatu perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki tanpa diskriminasi yang hanya memandang berdasarkan jenis kelamin saja. Hal ini bukan hanya tentang menyamakan perempuan dan laki-laki dengan melihat secara fisiknya saja, melainkan mengakui bahwa baik perempuan maupun laki-laki tentunya memiliki hak, kesempatan, serta tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik itu dalam aspek sosial, ekonomi, politik, hingga budaya. Ketika kita melihat jika seseorang tidak mendapatkan haknya hanya karena jenis kelaminnya atau gendernya, maka itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, hak asasi manusia ini juga sangat berkaitan erat dengan keadilan gender. Di Indonesia sendiri, ketimpangan gender masih menjadi salah satu masalah yang serius, terutama dalam hal kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi di tempat kerja, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta minimnya partisipasi politik di kalangan gender perempuan itu sendiri. Dalam konstitusi, tepatnya dalam pasal 28D, menjamin hak atas perlakuan dan perlindungan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Di Indonesia sendiri tentunya telah mengesahkan beberapa undang-undang mengenai keadilan gender ini. Seperti salah satunya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan KDRT serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun sayangnya
penerapan hukum masih dihadapkan pada hambatan atau tantangan budaya patriarki, minimnya perspektif gender dalam aparat hukum, dan kurangnya perlindungan terhadap korban-korban yang mengenai permasalahan gender itu sendiri. Sebagai mahasiswa hukum, saya melihat bahwa keadilan gender ini bukan hanya soal perlindungan hukum, tetapi juga soal perubahan cara pandang masyarakat itu sendiri terhadap peran perempuan dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai hubungan negara, agama, dan hak asasi manusia itu sendiri. Di Indonesia itu menganut prinsip Pancasila, ya, seperti yang kita ketahui sebagai dasar negaranya, yang sila pertamanya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa agama merupakan hal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap warga negaranya. Sebagaimana hal tersebut itu dijamin dalam pasal 28E ayat 1 dan 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini berarti bahwa semua orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Di negara Indonesia sendiri itu mengakui adanya 6 negara resmi. Namun dalam praktiknya kelompok kepercayaan minoritas seperti aliran lokal itu sering mengalami diskriminasi. Menurut saya sendiri, negara tentunya harus bersikap netral dan adil serta mengedepankan adanya prinsip toleransi. Hal ini tentunya demi menjamin semua warga negara dapat menjalankan keyakinannya tanpa adanya rasa takut ataupun adanya diskriminasi. Tentunya banyak ajaran agama baik Islam, Kristen, Hindu, Buddha maupun Konghucu mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti keadilan, kasih sayang, toleransi, serta penghormatan martabat manusia, dan tak lain juga adanya perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, agama ini dapat menjadi kekuatan moral yang dapat mendorong penegakan hak asasi manusia dan keadilan sosial itu di Indonesia. Nah, disinilah pentingnya pendekatan negara hukum yang demokratis dan pluralis. Negara tentunya harus menjadi penengah dan pelindung bagi semua warganya tanpa memandang latar belakang agamanya ataupun status sosial lainnya. Bukan hanya berpihak dalam persoalan keyakinan dan kebebasan beragama, hal ini tentunya demi menjaga keadilan dan kedamaian sosial di Indonesia. Baik, dari ketiga pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa keadilan gender ini bukan hanya tentang hukum atau bukan hanya tentang membahas hak asasi manusia dan hukum saja, namun keadilan HAM ini atau keadilan gender ini juga mencakup keadilan sosial, terus selanjutnya kebebasan dan keberagaman untuk memeluk agama di Indonesia, serta keadilan gender atau kesamaan dalam gender di Indonesia. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.